Salam Pak, kami dari kelompok 6 atas nama Lilin B, Lucia Tema, Maria Diduk, dan Maria Koli akan membahas materi bab 6. Cara penanganan di bandar udara atau ramp handling. Ada dua cara penanganan pesawat di bandar udara, yaitu yang pertama, turn around arrangement, adalah penanganan bagi pesawat yang mendarat di kota tujuan akhir atau destination. Yang kedua, transit arrangement, adalah penanganan bagi pesawat yang mendarat di kota persinggahan atau transit. Contoh, rute penerbangan TG413 adalah Bravo Kilo Kilo, Sierra India November, Charlie Golf Kilo. Yang kedua, rute penerbangan TG414 adalah Charlie Golf Kilo, Sierra India November, Bravo Kilo Kilo. Kedua rute tersebut menggunakan pesawat yang sama. Penanganan di Charlie Golf Kilo disebut turn around arrangement dan Sierra India November disebut transit arrangement. Peralatan ramp handling. Pertama, keperluan penanganan penumpang terdiri dari tangga penumpang, kendaraan atau bis penumpang, kursi roda, dan payung. Kedua, keperluan bongkar muat barang terdiri dari kereta barang kargo, kontainer barang kargo, forklift, kendaraan atau traktor penarik kereta, ban berjalan, high lift loader untuk barang, high lift loader untuk catering, dan tatakan barang supporting planks. Ketiga, kebersihan pesawat terdiri dari cabin, elevator service, karpet penutup lantai, vacuum cleaner, kendaraan toilet, kendaraan pembawa air bersih, dan mobil AC. Yang keempat, keperluan pesawat terdiri dari aircraft maintenance, ganjalan roda pesawat, pemadam kebakaran, generator listrik, kompresor air, dan traktor penarik pesawat. Yang kelima, marshalling badges, dan yang keenam, ballast standar, terdiri dari tangga untuk kerja dan sebagainya. Komunikasi penerbangan. Yang pertama, dalam keadaan normal, aircraft movement message mempunyai tugas rutin menyampaikan berita tentang yang pertama, kedatangan pesawat yang dikirim dalam bentuk arrival message. Yang kedua, keberangkatan yang dikirim dalam bentuk departure message. Yang kedua, dalam keadaan di luar keadaan irregularities, maka message tersebut akan tertuang dalam bentuk yang pertama, delay message, yang kedua, delay take off, yang ketiga, return to ramp message, yang keempat, return from airborne message, yang kelima, receive estimated time arrival. Format pengiriman MVT message. Yang pertama, address and communications reference. Yang kedua, standard message identifier and flight record. Yang ketiga, aircraft movement information dibagi menjadi 7. Yang pertama, departure message. Yang kedua, arrival message. Yang ketiga, delay takeoff message. Yang keempat, return to ramp message. Yang kelima, return from airborne message. Yang keenam, revised estimated time arrival. Yang ketujuh, arrival taxi time variance information. Peralatan pendukung darat merupakan alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat pada saat keberangkatan dan atau kedatangan pemuatan atau penurunan penumpang, kargo, dan pos. Jenis-jenis pendukung darat yaitu yang pertama, peralatan bertenaga. Contohnya aircraft towing tractor atau ATT merupakan kendaraan yang berfungsi sebagai penarik atau towing maupun pendorong atau pushback pesawat terbang. 2. Ground power unit atau GPU adalah
peralatan yang berfungsi sebagai pemasok tenaga listrik, baik AC maupun DC, berupa mesin generator kepada pesawat terbang selama berada di darat. Yang kedua, peralatan tak bertenaga. Contoh peralatan tak bertenaga ialah kontainer, passenger stairs manual, dan tow bar. Servis ram pesawat merupakan kegiatan yang berlangsung sejak pesawat block on sampai block off untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pesawat beserta isinya. Jenis-jenis servis ram pesawat ialah servis kesalahan, pengisian bahan bakar, roda dan ban, kekuatan pasokan tanah, dan servis lainnya. Pelayanan servis dalam pesawat merupakan proses pelayanan yang diterima oleh setiap penumpang sebelum, selama, dan sesudah berada dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Berbagai macam servis yang harus diperhatikan dalam pesawat terbang adalah sebagai berikut. 1. Pertukaran bantal, selimut, dan sandaran kepala. 2. Vakum dan keramas karpet. 3. Membersihkan aspak dan membuang semua sampah. 4. Mengisi kembali saku belakang kursi. 5. Membersihkan dan mengisi ulang galai dan toilet. 6. Mencuci semua area halus termasuk sandaran tangan. Departure Control atau kontrol keberangkatan adalah sistem kontrol keberangkatan yang mengotomatisasikan pemrosesan operasi manajemen bandara maskapai yang meliputi mengelola informasi yang diperlukan untuk check-in bandara, mencetak kartu naik pesawat, penerimaan bagasi naik pesawat, kontrol beban, dan pemeriksaan pesawat. Kontrol keberangkatan terdiri dari 1. Fungsi dari kontrol penerbangan adalah pemantauan pelaksanaan operasi penanganan jalan darat. 2. Jalur kritis dari turna ground handling untuk pesawat angkat penumpang yang mengambil kargo. 3. Koordinasi jalan yang bertanggung jawab atas kontrol keberangkatan harus secara bebas membuat keputusan yang memperdagangkan muatan dan aktivitas. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.